bara adalah salah satu bahan bakar fosil atau batuan sedimen yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan oksigen. Ini adalah proses pembentukan batu bara. Batu bara terbentuk ratusan juta tahun yang lalu saat bumi masih dipenuhi oleh hutan-hutan berawa yang ditumbuhi oleh pepohonan berukuran besar. Sering berjalannya waktu, pohon-pohon tersebut tumbang dan menggenang di dasar hutan rawa tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dari pembentukan batu bara. Secara umum kita dapat mengurutkan proses pembentukan batu bara dalam 7 proses. Gambar di samping ini merupakan gambar dari peta cekungan batu bara yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah contoh dari macam-macam cekungan batu bara yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah cekungan Sumatera Tengah, yang kedua adalah cekungan Barito, cekungan Sumatera Selatan, cekungan Kutai, dan cekungan Ombilin. Analisis kualitas batu bara. Ada 4 macam analisis kualitas batu bara. Yang pertama yaitu analisis proksimat, menganalisis kadar air, kadar zat terbang, kadar abu, karbon merambat, dan selanjutnya adalah analisis ultimat, menganalisis karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Lalu ada analisis kalor dan analisis HGI. Samping adalah gambar tabel komposisi batu bara yang dianalisis pada analisis proksimat. Samping adalah gambar tabel dari komposisi batu bara yang dianalisis pada analisis ultimat. Analisis ultimat yang pertama dianalisis yaitu karbon. Karbon merupakan senyawa organik kompleks pada batu bara. Karbon diubah menjadi karbon dioksida dan diserap oleh reagen tertentu. Selanjutnya adalah hidrogen. Hidrogen merupakan senyawa organik kompleks pada batu bara. Dengan cara pemanasan, hidrogen berubah menjadi air di bawah kondisi terkendali dan kemudian diserap oleh reagen tertentu. Selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen merupakan bentuk senyawa organik batu bara yang berasal dari protein tumbuh-tumbuhan asal batu bara. Sulfur sebagai bagian senyawa organik batu bara yang stabil. Sulfur juga sering disebut sulfur organik dan tersebar secara merata ke seluruh batu bara. Selanjutnya adalah analisis nilai kalor. Analisis nilai kalor merupakan penentuan penting apabila batu bara akan digunakan sebagai bahan bakar. Pada analisis nilai kalor, ada yang namanya GCV atau Gross Calorific Value, panas total yang diperoleh dari batu bara melalui pengukuran standar dan semua produk pembakaran dikembalikan pada temperatur ruangan. Selanjutnya NCV, Net Caloric Value, panas yang diperoleh dari suatu batu bara yang dapat digunakan useful heat. HGI, yaitu Hard Proof Grindability Index. HGI merupakan indikator yang menyatakan mudah atau sukarnya batu bara dirembukan dan digerus. Semakin rendah nilai HGI batu bara, maka semakin sulit untuk digerus dan semakin lama digerusnya dalam pulverizer mengakibatkan penurunan untuk kerja penggerusan dan juga dapat merusak mesin pulverizer. Selanjutnya adalah metode tambang terbuka. Metode tambang terbuka atau yang bisa disebut open pit. Open pit mining juga disebut dengan open cut mining adalah metode penambangan yang dipakai untuk menggali material deposit yang ada pada suatu batuan. Metode ini cocok dipakai untuk ore bodies yang berbentuk horizontal yang memungkinkan produksi tinggi dengan ongkos yang rendah. Selanjutnya adalah metode tambang areal mining atau strip mining. Strip mining merupakan pertambangan kupas atau pertambangan baris yang secara khusus merupakan sistem tambang terbuka atau tambang permukaan untuk lapisan batu bara yang horizontal. Pertambangan kupas adalah merupakan operasi pengupasan tanah atau batuan penutup lapisan batu bara dengan bentuk pengupasan baris-baris sejajar. Lalu ada metode tambang kontur mining. Kontur mining cocok diterapkan untuk endapan batu bara yang relatif datar dan tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Cara penambangannya diawali dengan pengupasan overburden di daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis ketinggian atau kontur. Kemudian diikuti dengan penambangan endapan batu baranya. Penambangan dilanjutkan ke arah tebing sampai dicapai batas endapan yang masih ekonomis bila ditambang. Selanjutnya adalah metode tambang mountain top removal. Metode mountain top removal, metode ini dikenal dan berkembang dengan cepat. Dengan metode ini, lapisan tanah penutup dapat terkupas seluruhnya, sehingga memungkinkan perolehan batu bara 100%. Lalu ada metode tambang high wall mining. High wall mining adalah teknik penambangan terbuka yang digunakan untuk memproduksi batu bara tambahan dari seam yang berada di dalam dinding tambang, baik high wall mining atau side wall, hasil dari stripping mining ataupun open pit mining. Selanjutnya, metode auger mining. Metode auger mining adalah salah satu metode dari penambangan pada high wall mining.
Auger mining adalah metode petambang terbuka untuk bahan galian yang dilakukan pada dinding-dinding ultimate peak. Metode tambang bawah tanah. Yang pertama adalah metode room and pillar, merupakan suatu sistem penambangan bawah tanah untuk kerendapan batu bara dengan bentuk blok-blok persegi. Seluruh blok batu baranya dibuat jalan dan pilar sebagai penyangga menggunakan kombinasi continuous miner, Rook Butler, dan Shuttlecar. Metode ini paling hanya mengambil 30-40% dari total batu bara yang ada. Syarat dari metode ini adalah kemiringan lapisan di bawah 10% atau kemiringan landai. Lantai lapisan dalam kondisi yang baik, tidak banyak timbul gas, patahan sedikit, dan lapisan batu bara yang stabil. Kelebihan metode room and pillar. Apabila dibandingkan dengan metode long wall, maka metode ini terhadap kondisi alam mengaplikasikannya lebih luas. Metode ini masih bisa diterapkan hingga kemiringan tertentu, ketebalan lapisan, keberadaan patahan, ataupun sifat atap dan lantai tertentu. Bisa diterapkan di panel long wall yang tersisa karena adanya patahan dan sebagainya. Kekurangan dari metode room and pillar. Rasio pengambilannya kurang bagus, sekitar 60-70%. Apabila dibandingkan dengan long wall, metode ini lebih banyak terjadi bencana runtuhnya atap. Adanya penambangan di tempat yang dalam karena tekanan permukaan yang besar, dari permukaan sekitar 500 meter. Metode yang selanjutnya adalah metode long wall. Long wall mining merupakan penambangan batu bara yang rata dan berbentuk tubular. Hal ini memungkinkan penambangan hampir seluruh sumber daya dapat terampil. Prinsip long wall adalah bagian area yang ditambang mengalami keruntuhan. Karakteristik metode long wall penambangan pada bagian batu bara yang besar, rasio pengambilannya tinggi, dalam satu panel bisa menghasilkan jumlah yang besar dan bisa melakukan konsentrasian panel. Pada kemiringan yang landai, penambangan batu bara atau eksploitasi transportasi batu bara, penyanggaan serta mekanisasi menjadi mudah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas eksploitasi batu bara. Kelebihan dan kekurangan metode long wall. Maju. Waktu persiapan eksploitasi pendek bisa dilakukan hanya dengan development yang pendek. Jumlah investasi awal kecil. Pada daerah yang terdapat banyak perubahan lapisan batu bara ataupun patahan, area yang banyak gas, maka penelitiannya serta pengeluaran gas sangat rumit dan sulit. Kelebihan dan kekurangan metode long wall mining yang mundur. Yang pertama ada waktu persiapannya yang lama. Yang kedua developmentnya panjang sehingga investasi awalnya perlu besar. Dengan mengetahui terlebih dahulu kondisi lapisan batu bara pada tahap development, daerah yang terdapat banyak gas, maka dapat dilakukan pengeluaran gas sebelum melakukan eksploitasi.